Sekarang ada satu masalah lagi nih Bu. Iya. Kalau misalnya ada satu pasangan yang akhirnya bercerai mereka, dan pada akhirnya mereka menikah kembali dengan pasangan yang sama. Apakah menikah kembali seperti ini bisa menjadi solusi untuk membuat keluarga mereka bahagia? Atau lebih baik misalnya mereka udahlah jadi single parent aja masing-masing karena adanya ketidakcocokan. Menurut Ibu gimana? Jadi begini loh, kita kan menikah tuh bukannya zaman Siti Nurbaya, yang maksudnya baru ketemu saat di pelaminan. Iya. Pastilah waktu Anda pacaran, Anda menganggap cocok. Jadi waktu menikah menemukan ternyata yang negatif tadi, sebetulnya kan ini masalah soal penerimaan. Karena kita menganggap jadi kenapa gitu dia begitu. Apakah Anda merasa tertipu oleh pasangan? Maksudnya kenapa dulu lu baik, lu mau jemput gua, sekarang nggak mau jemput. Ya sebetulnya itu dibicarakan. Ya, jadi memang saya tahu dengan berkembangnya LGBT sekarang ini tidak mudah. Saya dapat satu case di mana si wanita ini pacaran 7 tahun dengan pria ini. Sempat 3 tahun LDR. Mereka menikah lalu tinggal di rumah mertua, orang tuanya laki. Dan suami ini baru mengakui kalau dia gay. Dan wanita ini sedang mengandung anaknya. Dan pria ini mengatakan ya saya perlu menikah sama kamu. Supaya saya bisa menutupi. Paling enggak kan ya dia punya istri, dia punya keluarga, dia punya anak. Tapi dia mengatakan ya saya gay. Dan si istri ini lagi berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia laporkan kepada mama mertuanya atau dia memutuskan bercerai. Ya hal ini sangat kompleks sekali. Iya. Nggak gampang itu Bu ya. Tidak mudah. Iya. Dan saya juga bingung kalau dia pacaran 4 tahun, maksudnya secara intens, dia bisa nggak berasa pacarnya ini gay. Menurut saya ini something wrong. Iya. Tentu saja kita, Anda mesti tahu jelas di dalam pacaran, kita bisa masuk ke dalam pribadi, yang artinya kita mau kenal dia pribadi. Tapi Anda jelas ada pembatas, yaitu soal fisik. Hanya itu. Tetapi soal mau lebih mengenal, sebetulnya itu nggak ada batas. Mengenal dalam konteks secara kepribadian. Sebetulnya itu yang harus dilakukan ketika pacaran. Cari tahu dong, masa kecilmu bagaimana, kamu bagaimana, kalau kamu memandang perempuan, kamu mandangnya kayak apa sih? Kamu tuh perempuan, kamu anggap apa emak-emak yang nanti tinggal di rumah ngurusin anak, atau siapa sosok wanita di dalam hidupmu? Siapa yang kau kagumi, misalnya gitu. Memang seharusnya kalau udah pacaran begitu lama udah harus membicarakan pra pernikahan ya Bu. Oh iya, kalau perlu maksud saya waktu kita memutuskan misalnya ya untuk pacaran. Oke, kita mengatakan kita sudah doa, sudah oke. Nah sekarang pacaran sebetulnya 6 bulan pertama itu harus membicarakan soal yang sangat prinsip. Menuju ke pernikahan. Iya, 6 bulan itu. 6 bulan itu ya. Jadi kalau mau putus nggak sampai pacaran udah 5 tahun baru putus. Iya. Iya dong. Betul. 6 bulan itu membicarakan hal prinsip. Soal apa? Prinsip itu. Keimanan. Ya, ini mah udah nggak bisa ditolerir ya. Karena bagaimana ya Anda mau jalan sama-sama kalau iman aja berbeda. Karena dari iman itu nanti kemana-mana implikasinya. Lalu sekarang bicara lagi soal
masa lalu, ya, masa lalu inner child, ya, sesuatu yang istilahnya begini. Kalau ada peristiwa paling sedih dalam hidup kamu, apa sih yang paling sedih? Apa yang terpikir? Nomor satu terlintas. Apa yang paling menyakiti kamu? Jadi kita ngomong sesuatu yang serius. Kalau yang senang-senang makan disebut 100 kali juga nggak apa-apa. Sesuatu yang traumatik misalnya. Iya. Lalu kemudian mulai masuk lagi kepada sisi karakter. Ya. Boleh tahu karakter yang kamu sekarang lagi berjuang, berarti bad karakternya. Ya. Itu yang tadi saya ngomong, ayo dong kalau pacaran temuin jeleknya sebanyak-banyaknya. Cari tahu jeleknya, karena Anda harus hidup dengan jeleknya dia. Jadi memang ketika waktu pembicaraan 6 bulan itu, pembicaraan yang sangat krusial. Jadi bicara soal misalnya, bagi kamu Tuhan itu apa? Siapa? Kamu nggak bisa hidup kalau nggak ada apa. Saya nggak bisa hidup misalnya tanpa adanya uang. Nah, berarti kita tahu deh, ini apa yang jadi nomor 1 dalam hidupnya. Ya. Kalau kamu ada pilihan soal panggilan Tuhan. Nah, jadi bicara soal panggilan hidup. Kalau sekarang aku mau jadi hamba Tuhan, buat kamu gimana? Misalnya ketika kita sudah menikah nih, kok aku rasa aku terpanggil nih. Kalau nanti kita nggak punya anak, gimana? Iya. Itu ngomongin yang dasar aja dulu. Kalau di situ aja udah nggak ketemu, dari 10 pertanyaan yang berbeda 8, kayaknya mesti mundur dulu deh. Iya. Mundur dulu, jangan maju. Nah, jadi 10 pertanyaan yang dasar sekali, jangan ditanyakan ketika di dalam pranikah. Yang mana ketika premarital counseling Iya. itu setengah tahun lagi udah mau merit, udah sewa gedung, udah cari baju, aduh, baru ikut premarital counseling, baru melihat dari 8/10 kami tidak cocok. Wow. Dan akhirnya pernikahan itu bubar di usia-usia awal. Iya. Memang ini semakin menarik dan juga penjelasan Ibu juga membuka pemikiran kita semua ya. Jadi memang pernikahan itu tidak mudah, butuh persiapan. Dan kalau misalnya kita sudah menikah dengan pasangan kita, balik ke pembahasan kita masa yang lalu-lalu Bu, jangan pernah menyesal. Jadi jalanin dan perjuangkan saja. Ya, Bu, ibaratnya begini Tuhan. Loh, Anda sudah membuat keputusan, not look back. Ya. Lalu sekarang ketika memang Anda harus hidup bersama dengan dia, hanya tinggal minta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk Anda bisa mendampinginya. Dan serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu story apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya. Karena my story is his story. Cerita saya adalah, kisah saya adalah ceritanya tentang Tuhan. Jadi Tuhan sedang mau create cerita seperti apa. Ya saya serahkan sama Tuhan. Ya berserah saja. Saya tahu ini memang tidak mudah, tetapi Anda jangan putus asa. Selalu ada harapan. Dan saya pikir masa depan itu memang sungguh ada kok. Betul. Dan harapan juga tidak akan hilang bagi kita orang percaya ya. Lalu saya ingin bertanya tentang ini Bu Charlotte. Kalau misalnya menikah kembali karena cerai mati. Tadi Bu Charlotte kan mention tentang bagaimana kalau misalnya si istri punya anak sendiri, si suami punya anak sendiri, lalu mereka menikah gitu ya. Kira-kira ke depannya anak-anak yang masih kecil ini karena papanya menikah dalam usia mereka kecil dan dari hasil perceraian, itu bisa membawa impact apa Bu anak-anak?
Jadi si papahnya ini Mm-mm. ditinggal mati istri kan? Ditinggal mati istri. Iya. Juga dengan si istrinya. Ditinggal mati Mati oleh oleh suaminya. suami. Iya, Oke. iya, iya. Dan ketika kematian itu, maksud saya, sesuatu yang di luar kendali kita. Mm-mm. Ya, sesuatu yang sebetulnya mendukakan, Mm. ya pastinya. Tapi ketika ketemu dengan satu pasangan yang dia juga membawa anak-anak, Ya. jadi menurut saya ini seperti menggabungkan dua keluarga yang berduka, tetapi mereka bisa saling menghibur. Ada positifnya ya Bu? Positif, Ya, oke. iya. Oke. Mm. Jadi artinya masing-masing tentu punya luka, tetapi lukanya ini bukan luka karena bercerai. Orang tua bercerai itu lukanya beda dengan ketika orang tua meninggal. Ya, karena meninggal itu seperti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Iya. Ya walaupun tentu penyebab daripada meninggalnya itu bisa macam-macam. Ya, yang artinya mungkin, wah kalau saja waktu itu saya sempat bawa ke rumah sakit. Wah kalau saja waktu itu saya sudah bisa memberitahu dia, kamu jangan terlalu banyak makan santan, jangan ini. Ada penyesalan-penyesalan. Tetapi menurut saya penyembuhannya mungkin ya masih lebih mudah daripada pengkhianatan. Ya, sebenarnya no problem juga ya Bu ya. Jadi misalnya itu bisa dibangun secara perlahan-perlahan. Ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam single parent Bu. Nah single parent kan dan juga Sobat Pasutri ada tantangannya tersendiri gitu ya sebagai single parents. Biasanya kalau sebagai single parents itu kelemahannya dan kekurangannya apa Bu sebagai single parents? Pasti dia harus berfungsi double. Ya. Ya, jadi ayah juga, jadi ibu juga. Dan ya segala sesuatu dipikul sendirian. Kalau ada pasangan, kita bisa bagi beban, ya membagi sukacita. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita untuk kita memperhatikan para janda-janda. Jadi rupanya Tuhan juga akan mengirim orang-orang untuk menolong kita. Termasuk ketika misalnya kalau misalnya istri ditinggal suami, ya Tuhan akan memberilah sosok laki-laki di dalam hidup si anak. Jadi misalnya lewat gurunya kah, lewat omnya kah gitu. Jadi saya pikir ketika Tuhan memanggil pasangan kita pulang lebih dulu, pasti ada rencana Tuhan. Ya, kalau dia mengambil itu pasangan kita lebih dulu dari kita sementara anak masih ditinggal kecil-kecil, balik lagi story apa yang Tuhan mau buat. Jadi ada histori, ceritanya Tuhan. Jadi betul. Bagaimana kita melihat banyak di Alkitab cerita tentang janda. Ya, di dalam kemiskinan gitu kan. Tapi ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dan ya tertulis, tercatat di Alkitab begitu. Ya. Jadi mari kita jangan putus asa. Betul. Ya. Kalau misalnya di dalam pengalaman Ibu Charlotte selama membimbing single parents mungkin, apakah ada cerita-cerita yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Pasutri nih Bu? Kan sekarang kan single parents kan kita bicara misalnya seorang wanita yang single parents, mereka kan ada yang jadi wanita karir Bu, ada yang jadi pengusaha. Nah jadi bagaimana nih Bu pengalaman mereka dalam mengatur bersama dengan anak-anak mungkin? Ibu bisa berbagi nggak? Iya. Nah biasanya ketika seorang istri ditinggal oleh suami, apa yang ada di dalam pikirannya adalah saya harus cari uang. Saya harus menggantikan fungsi suami saya untuk mencari nafkah. Tentu saja benar, ya. Anda tidak boleh bergantung kepada orang, Anda nggak mengemis, begitu ya. Tapi kadang kita lupa, peran ibunya kita tidak lakukan. Jadi Anda mungkin dengan kegiatan Anda membunuh rasa kesepian itu. Tetapi ingat, Anda ini nggak sendirian yang ditinggal.
Anda bersama dengan anak-anak. Justru hubungan Anda dengan anak-anak itu harus semakin kuat. Iya. Jadi kalau sampai Anda menyibukkan diri, ya, sampai-sampai Anda nggak punya waktu lagi dengan anak, saya cuma khawatir. Nanti ketika anak-anak besar, Anda jauh lebih sibuk mengurusin masalahnya anak. Ya. Karena anak-anak saudara jadi bermasalah. Udah dia ditinggal sama bapaknya, sekarang ditinggal sama ibunya. Dalam konteks si ibu sibuk. Betul. Ya. Jadi ayolah, peran Anda yang tak tergantikan adalah jadi ibu. Kan Anda sekarang sudah tidak jadi istri. Ya. Sebetulnya sudah hilang nih satu fungsi. Tapi Anda jadi ibu yang mungkin sekaligus jadi ayah dalam hal mencari nafkah. Ya. Ayo pandai-pandailah Anda mengatur waktu. Ya. Atau karir apa yang bisa dilakukan sambil tetap bisa jadi ibu. Jadi Anda tidak terbenam di dalam mengejar karir. Jadi kalau Anda masih tetap bisa mempertahankan sebagai ibu, Anda lihat sebagai ibu itu nggak tergantikan, tapi sebagai wanita karir itu siapa juga bisa kan, jadi direktur bisa, Ya. jadi manajer bisa. Ya. Kalau kita mah jadi ibu nggak mau kan di subkon. Nggak mau ada orang, maksudnya anak kita jadi manggil ibu ke si Mbak misalnya asisten rumah tangga, jadi dipanggil Mama. Lalu yang ke sini jadinya Mbak atau Tante misalnya gitu kan, pasti kita keberatan. Iya. Nah jadi ya apa yang menjadi prioritas? Iya. Lalu Anda bilang tapi kan buat masa depan anak. Saya mesti siapin. Jangan sampai nanti anak nggak sekolah. Ya, saya kan rencana mau anak-anak sekolah ke luar negeri. Iya. Nah, saya harus katakan, anak-anak saudara jadi apa, bagaimana, menikah dengan siapa, Tuhan sudah catat. Ya, Pak Mazmur sudah menuliskan itu. Hari-hari kita tercatat, sudah dicatat oleh Tuhan. Bahkan sebelum lahir anak-anak kita. Jadi kalau anak kita harus, bukan harus sih, kalau memang dia bakal kuliahnya ke luar negeri, ya pasti bisa ke luar negeri. Ya. Entah dapat beasiswa atau apa. Betul. Jadi nggak usah takut. Ya. Dan Anda mesti percaya ketika Tuhan mengambil gitu ya, memanggil pulang pasangan Anda lebih dulu. Tuhan pasti bertanggung jawab akan mengurusi Anda. Iya. Pasti. Iya. Kita belajar dari janda-janda itu yang tercatat di Alkitab. Ya, bagaimana Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk datang menolong dan disitulah mujizat terjadi. Iya. Jadi jangan takut. Kalau Anda khawatir, kalau Anda panik, kalau Anda gelisah, ya justru Anda sedang menularkan kepahitan, kesedihan itu kepada anak-anak. Iya. Self pity-nya jadi nyebar. Iya. Jadi menganggap diri korban, iya ya kesian ya kamu kecil-kecil, papa udah nggak ada ya. Iya ya, aduh kita ditinggal ya nak ya. Ya auranya pasti aura sedih. Iya. Dan bagaimana Anda bisa membangkitkan semangat kepada anak-anak. Dan disitulah sebetulnya iman bekerja. Iman dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa kehilangan atau ditinggalkan. Justru kita nyatakan di situ bahwa kita tidak lagi sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan. Iya. Nah, lalu ada seperti ini, Bu. Kan di dalam gereja ya, komunitas gereja, biasa single parent itu kan disebabkan oleh berbagai macam memang kejadian yang sebenarnya tidak kita inginkan, Bu ya. Betul. Misalnya ada pasangan kita yang bercerai atau selingkuh dan lain sebagainya, memutuskan untuk menikah kembali dan lain sebagainya. Ataupun ada kasus single parent yang memang mereka memutuskan untuk tetap single meskipun pasangannya meninggal. Iya. Nah,
mereka ini adalah orang-orang yang ada di komunitas gereja, Bu. Iya. Nah, jadi banyak teman-teman ataupun jemaat yang single ini, mereka sebenarnya ingin bergabung di dalam komunitas. Silahkan iya, sebetulnya. tapi karena mereka sungkan atau nggak nyaman gitu ya Bu ya. Ibu ada saran praktis nggak Bu untuk kepada Jadi menurut saya ketika dia masuk ke dalam misalnya katakan komisi dewasa kah, begitu ya. Iya. Memang kalau pasutri berarti di situ ada pasangan suami istri. Iya. Tapi kalau dia mau datang, dia mau belajar, hari itu topiknya tentang parenting, silahkan saja. Iya. Karena dia berfungsi double. Betul. Sebagai ayah, sebagai ibu. Ya. Dan mungkin pasutri-pasutri harus welcome dengan kehadiran mereka. Ya, jadi mungkin harus dipikirkan oleh gereja juga untuk memberikan wadah bagi para single ini. Ya, single. Nah, memang juga tidak mudah ketika ada single yang laki-laki nih. Nah, Ya, ketika di dalamnya ada single yang wanita, pastinya lebih banyak mungkin karena biasanya single-single wanita lebih mungkin bisa merasa kumpul dengan sesama teman, saling curhat, menguatkan, agak berbeda dengan pria. Nah, prianya nih misalnya pria yang nekat begitu ya. Jadi misalnya ada beberapa orang gitu ya, pasti jadi rebutan dan jadi omongan, dan ini memang yang menjadi riskan dari sebuah komunitas itu adalah gosip. Iya. Iya. Nah, harus diciptakan bagaimana komunitas ini sehat. Harus dibuat rules-nya. Iya. Kalau rules nggak dibuat, nanti akhirnya ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang ya kita nggak tahu lah. Namanya orang juga punya banyak motif. Jadi ajang yang tidak baik ya Bu ya. Iya. Betul. Iya. Jadi dipikirkan untuk bisa sehat. Nah, saya sebetulnya kepikir untuk sebetulnya yang janda-janda yang ditinggal meninggal gitu ya, ditinggal suami karena meninggal, mungkin jauh lebih strong itu. Betul. Iya. Banyak cerita ya Bu ya. Dan perjuangan, dan mereka bisa mensupport gitu ya. Ataupun tentu ditinggal ketika suami memang pergi selingkuh lah dengan wanita lain. Tapi paling tidak disitulah dia bisa dapat kekuatan dari teman-teman yang sama-sama berjuang sendiri. Ada satu komunitas yang Satu komunitas, tapi itu yang membangun. Dan di situ sebetulnya ini intervensi gereja yang harus ada. Artinya gereja memberikan wadah, memberikan binaan. Jadi dibina itu. Jadi bukan cuma asal ngumpul ngegosip, no. Jadi itu bisa dibangunkan kemampuan-kemampuan mereka. Kan ada yang mungkin nggak siap ketika ditinggal suami meninggal, ada yang mendadak kaget mereka. Kaget. Iya. Nah, jadi di kelompok itu mungkin bagaimana mereka belajar entrepreneurship atau mereka punya pengetahuan misalnya membuat kue atau apalah mereka bisa lakukan untuk sesuatu yang berguna dalam rangka mencari nafkah misalnya. Iya. Baik. Nah Bu, ini ada pertanyaan yang terakhir kali ya, karena waktunya sudah mulai mendekati. Kira-kira langkah-langkah apa Bu yang harus diperhatikan oleh pasutri Kristen ketika mereka sebenarnya ingin membangun lagi, memulai lagi, kembali kepada keluarga yang bahagia? Ada kata lagi. Iya. Kalau ada kata lagi berarti yang sebelumnya mereka sudah pernah. Iya. Ya, Anda jangan tinggalin Tuhan. Anda harus libatkan Tuhan. Anda tanya, Anda betul-betul taati kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak, mungkin kegagalan lain akan menyusul. Jadi menikahlah kalau Tuhan suruh menikah. Jangan menikah kalau Tuhan nggak suruh nikah. Jadi kebahagiaan bukan dicari lewat Anda menikah atau tidak menikah. Kebahagiaan ketika Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sudah cukup. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin.
Baik, terima kasih Bu Charlotte sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita, terlebih kepada Sobat Pasutri yang menyimak dari tadi perbincangan dan obrolan kita, Bu. Tapi karena waktu memang kita harus menyudahi acara ini, Sobat Pasutri. Sekedar reminder lagi untuk pengikut setia Family Corner, waktu tayang Family Corner sekarang menjadi setiap hari Senin ketiga jam 8 pagi. Dan kami terus mengingatkan yang seperti tadi Ibu Charlotte bilang ya, terlibat di dalam komunitas. Ya, Ya. Bu ya. Jadi kami terus mendorong Sobat Pasutri untuk terlibat di dalam komunitas kami di GKI Mangga Besar. Saudara cukup men-follow Instagram kami yang Couple Fellowship GKI Mangga Besar. Atau saudara bila ingin mendapatkan berkat dari berbagai obrolan Family Corner yang sebelumnya, saudara bisa mengunjungi website kami di www.berkathidup.net. Bu Charlotte, sebelum kita menutup, mohon Ibu untuk berdoa bagi Pasutri pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu, kami sadar kami lemah. Jadi seringkali di dalam hidup kami tidak bergantung kepada Tuhan dan kami diizinkan Tuhan jatuh. Tapi biarlah Tuhan kami boleh terus belajar dari pengalaman, kami belajar untuk bagaimana kami kembali bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, ketika kami juga diizinkan menghadapi berbagai badai, kami harus mungkin mengalami kehilangan pasangan kami. Ya Tuhan, kami tahu ada rencana-Mu yang jauh lebih indah. Tolong mata iman kami bisa melihat itu. Sehingga kami tidak terus ada di dalam duka. Kami tidak terus di dalam pertanyaan mengapa dan mengapa. Tapi kami tahu segala sesuatu terjadi untuk sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin setia mengikut Tuhan. Dan itulah tujuan hidup kami. Satu hari kami berjumpa muka dengan Engkau. Apapun yang di dunia ini hanya sementara. Karena Engkaulah Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mau bersyukur untuk semua janji-janji Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, tak akan kekurangan kami. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Kami hanya bersyukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Sobat Pasutri, sampai berjumpa lagi di tayangan selanjutnya Family Corner. Tuhan Yesus memberkati dan salam keluarga bertumbuh.